Apakah mukjizat Nabi Sulaiman bisa terjadi hari ini? Jawaban sains bikin merinding. Mukjizat Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata dari negeri Sabah ke Yerusalem, bahkan sebelum mata berkedip, adalah salah satu kisah paling luar biasa dan memukau dalam Al-Quran. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan seorang nabi yang diberi anugerah luar biasa, tetapi juga melampaui batas-batas logika dan pemahaman manusia biasa. Di sisi lain, sains modern saat ini sedang gencar menjelajahi batas-batas realitas yang tak kalah mencengangkan. Teori tentang teleportasi kuantum, lubang cacing sebagai jembatan ruang waktu, dan bahkan gagasan realitas sebagai proyeksi hologram. Lalu, pertanyaan besarnya yang menggantung di udara. Bisakah kita memasang tanda sama dengan di antara keduanya? Apakah mukjizat yang dulu tampak ajaib itu hanyalah fenomena sains tingkat tinggi yang bisa dijelaskan oleh hukum alam? Hukum yang belum kita pahami sepenuhnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui kemampuan nalar dan eksperimen kita, yang justru membuat jawabannya akan membuatmu merinding? Mari kita selami lebih jauh, menembus dinding antara keyakinan dan penemuan, antara wahyu dan rumus fisika. Mukjizat Nabi Sulaiman sama dengan sains. Melihat deskripsi yang begitu presisi dalam kitab suci tentang kecepatan pemindahan singgasana, kita seolah diajak untuk mencari penjelasan ilmiah. Bagaimana mungkin sebuah objek seberat dan sebesar singgasana bisa berpindah dalam hitungan sepersekian detik, melintasi jarak ribuan kilometer? Pertanyaan ini memicu rasa penasaran untuk mencoba mengaitkan deskripsi ini dengan konsep-konsep paling mutakhir yang ditawarkan sains. Bukan bertujuan untuk mempersempit mukjizat ke dalam kotak sains semata, melainkan untuk melihat apakah ada bahasa yang sama, kode yang serupa, antara peristiwa yang disebut mukjizat dan fenomena yang sedang diuraikan oleh para fisikawan teoritis saat ini. Apakah mukjizat itu hanya sebuah sains di masa depan yang terlalu maju untuk dipahami di masanya? Ataukah ia adalah manifestasi kekuasaan yang sama sekali berbeda? Inilah titik di mana perdebatan dimulai, dan mengapa jawabannya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Bagian 1. Ya, ini bukti kesamaannya. Mekanisme di balik mukjizat. Mari kita telaah kembali kisah mukjizat itu. Dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40, seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab berkata bisa memindahkan singgasana sebelum matamu berkedip. Ini adalah deskripsi yang sangat eksplisit, merujuk pada kecepatan yang hampir instan, jauh melampaui batas kecepatan cahaya yang kita kenal. Kata ilmu di sini sangatlah krusial, menyiratkan adanya pengetahuan atau kemampuan yang memungkinkan hal itu terjadi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan bahasa sains modern yang sedang mencoba meruntuhkan batas-batas pemahaman kita tentang ruang dan waktu. 1. Quantum entanglement dan non-lokalitas. Keterikatan instan melintasi jarak. Konsep quantum entanglement adalah salah satu fenomena paling aneh dan memukau dalam fisika kuantum. Bayangkan dua partikel, katakanlah dua elektron, yang entah bagaimana terikat satu sama lain meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh, bisa di dua sisi galaksi sekalipun. Ketika Anda mengubah spin salah satu partikel, yang lainnya akan langsung mengubah spinnya secara instan, tanpa penundaan waktu yang terukur. Ini yang disebut non-lokalitas, di mana komunikasi atau pengaruh tampaknya terjadi lebih cepat dari cahaya, menentang intuisi kita tentang spasialitas dan temporalitas. Albert Einstein sendiri menyebutnya sebagai tindakan seram dari kejauhan, spooky action at a distance. Jika ada sebuah ilmu yang mampu menskalakan fenomena kuantum ini dari level partikel sangat kecil ke level objek makroskopik seperti sebuah singgasana besar, pemindahan instan bukan lagi mustahil secara konseptual.
Jika singgasana di Saba dan singgasana di istana Nabi Sulaiman dapat memiliki entanglement yang sempurna, dan ilmu dari Alkitab itu adalah kunci untuk memanipulasi keterikatan ini, maka teleportasi objek makroskopik bisa menjadi masuk akal secara ilmiah. Tentu, ini adalah lompatan besar dari teori ke aplikasi berskala besar, tetapi secara fundamental, fisika kuantum telah membuka pintu gagasan bahwa jarak bukan lagi penghalang mutlak bagi keterhubungan instan. 2. Wormholes atau lubang cacing, jembatan pintas di realitas. Teori relativitas umum Einstein yang menjelaskan gravitasi dan struktur ruang-waktu memprediksi adanya wormhole atau lubang cacing. Bayangkan ruang waktu sebagai selembar kertas yang datar. Untuk menuju dari satu titik ke titik lain, kita harus berjalan melintasi permukaannya. Namun jika kita melipat kertas itu dan menusuknya, kita telah menciptakan jalan pintas, sebuah lubang cacing, yang mempersingkat perjalanan antar titik di ruang waktu secara drastis. Wormhole adalah jembatan teoritis yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh dalam ruang dan waktu. Mungkinkah ilmu dari Alkitab itu adalah kode untuk membuka, menstabilkan, bahkan menciptakan wormhole sempurna yang sesaat dan dapat dilalui oleh objek sebesar singgasana? Atau mungkin bukan singgasana yang melewati wormhole secara fisik, melainkan wormhole itu sendiri yang dibukakan di satu lokasi dan ditutup di lokasi lain, sehingga objek tersebut secara efektif berpindah tempat. Secara teoritis, dengan energi super besar dan pemahaman yang mendalam tentang struktur ruang waktu, penciptaan wormhole semacam itu mungkin terjadi. Ini memberikan mekanisme yang elegan untuk menjelaskan perpindahan jarak jauh yang instan. Yang ketiga, prinsip holografik, realitas sebagai proyeksi informasi. Salah satu teori mutakhir yang paling menantang intuisi kita adalah prinsip holografik. Teori ini, yang berasal dari fisika lubang hitam dan teori string, menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin adalah proyeksi 3 dimensi dari informasi yang tersimpan pada batas 2 dimensi yang jauh, seperti hologram. Bayangkan film hologram yang menyimpan semua informasi tentang objek 3 dimensi. Ketika cahaya diproyeksikan, objek itu muncul di hadapan kita. Jika realitas kita memang bekerja dengan prinsip ini, di mana materi hanyalah manifestasi atau render dari data yang mendasarinya, maka memindahkan objektif bukanlah secara harfiah memindahkan materinya dari titik A ke titik B. Namun berarti memindahkan datanya dari satu koordinat ke koordinat lain, dan kemudian merender ulang singgasana tersebut di tempat yang baru. Ini seperti memotong dan menempel sebuah file komputer, atau mengirim sebuah email dengan lampiran yang sangat besar. Pada dasarnya, yang dipindahkan adalah informasi yang membentuk singgasana itu, dan kemudian informasi tersebut diproyeksikan kembali menjadi objek fisik di tempat yang baru. Konsep ini membuat pemindahan objek instan menjadi lebih masuk akal, jika kita bisa mengakses dan memanipulasi kode dasar realitas itu sendiri. Jadi ya, ada titik temu yang sangat valid antara mukjizat Nabi Sulaiman dengan konsep-konsep sains paling modern. Sains memberikan model-model yang membuat mukjizat ini tidak lagi mustahil secara konseptual, bahkan jika teknologi kita masih sangat jauh dari mampu merealisasikannya. Ada mekanisme yang bisa dibayangkan, ada bahasa yang mulai kita pahami. Disinilah tanda sama dengan itu mulai bersinar, mendorong kita untuk melihat lebih jauh. Bagian 2. Tapi ini batasan sains. Apa yang tidak bisa dijelaskan oleh sains? Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa mukjizat hanyalah sains yang belum terungkap sepenuhnya. Disinilah kita sampai pada titik yang membuat para ilmuwan tercengang dan para spiritualis mengangguk dalam diam. Sains memang bisa menjelaskan bagaimananya, atau setidaknya menyajikan mekanisme potensialnya. Tapi sains tidak bisa menjelaskan 3 hal kunci ini yang menjadi inti dari mukjizat itu sendiri. 1. Sumber ilmu tersebut bukan penemuan, tapi ilham ilahi. Sains adalah alat. Sains adalah metodologi untuk mengamati, menguji, dan memahami hukum-hukum alam yang sudah ada. Sains bisa mempelajari hukum gravitasi,
Tapi sains tidak bisa menciptakan gravitasi. Sains bisa meneliti fenomena kuantum, tapi sains tidak bisa menciptakan quantum entanglement itu sendiri dari ketiadaan. Demikian pula sains modern dengan segala kecanggihannya tidak bisa menciptakan ilmu dari Alkitab yang memungkinkan pemindahan singgasana. Itu adalah pengetahuan yang datang langsung dari sumber segala hukum alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini sering disebut sebagai ilmu laduni, ilmu yang diilhamkan, yang datang secara langsung dari sisi Tuhan, bukan yang dicari, diuji, dan dipelajari melalui panca indera atau eksperimen laboratorium. Ini adalah pengetahuan yang melampaui proses kognitif manusia biasa, diberikan kepada hamba-hamba pilihannya dengan izinnya. Sains dengan metode empirisnya hanya bisa meneliti efek dari ilmu tersebut, tapi tidak pernah bisa meneliti atau mereplikasi sumbernya. Ini adalah batas fundamental bagi sains. 2. Kekuatan kehendak dan izin. Intervensi Sang Pencipta. Mukjizat bukanlah proses otomatis seperti menekan tombol mesin atau menjalankan algoritma komputer. Mukjizat tidak terjadi begitu saja hanya karena ilmu itu ada. Ia terjadi dengan izin yang spesifik dari pemegang otoritas atas hukum-hukum tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman bisa melakukannya, karena itu adalah bagian dari mukjizat kenabiannya, sebuah tanda kerasulannya, sebuah bukti nyata kekuasaan ilahi yang diberikan oleh Allah. Sains dapat menjelaskan bagaimana benda jatuh karena gravitasi, tapi sains diam tentang kehendak atau izin mengapa gravitasi itu ada, atau mengapa kadang-kadang untuk tujuan yang lebih tinggi, hukum gravitasi itu bisa ditangguhkan atau dimanipulasi oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Mukjizat adalah intervensi langsung dari kehendak ilahi yang melampaui operasi mekanistik hukum alam. Ini bukan berarti hukum alam dilanggar, melainkan diatur atau diorkestrasi oleh sumbernya sesuai dengan tujuannya. Sains tidak memiliki kategori untuk kehendak ilahi atau izin metafisik. 3. Tujuan dan hikmah. Mengapa dan untuk apa? Setiap mukjizat dalam sejarah kenabian memiliki hikmah yang dalam, tujuan yang jelas. Dalam kisah Nabi Sulaiman, pemindahan singgasana itu meneguhkan kenabiannya, menunjukkan kekuasaannya yang diberikan Tuhan, dan menaklukkan kesombongan Ratu Bilqis dengan cara yang menggetarkan. Ini adalah bagian dari narasi ilahi yang lebih besar tentang bimbingan, keadilan, dan demonstrasi keesaan Tuhan. Sains bisa menjelaskan prosesnya, bahkan jika itu adalah wormhole atau teleportasi kuantum. Tapi sains tidak bisa menjelaskan mengapa atau why mukjizat itu terjadi pada saat dan konteks historis tertentu. Sains akan mencari sebab akibat fisikal, bukan tujuan moral atau spiritual. Ini seperti seorang ahli kimia yang bisa menganalisis komposisi pigmen-pigmen dalam cat Mona Lisa dengan sangat detail, mengidentifikasi setiap unsur dan senyawanya, bahkan menirukan teknik kuasnya. Namun, ahli kimia tersebut tidak akan pernah bisa menjelaskan jenius, jiwa, emosi, dan keindahan yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci, apalagi tujuan mengapa lukisan itu dibuat, atau nilai artistik serta filosofisnya yang mendalam. Sains melihat bahan bakunya, menganalisis mekanismenya, tapi buta terhadap sang senimannya dan tujuan seni itu sendiri. Bagian 3. Kesimpulan yang membuat merinding. Apakah bisa terjadi hari ini? Jadi, bisakah mukjizat seperti itu terjadi hari ini? Inilah jawaban yang membuat merinding. Ya, bisa. Tapi bukan melalui teknologi material kita yang masih primitif. Seberapapun canggihnya kita menggenggam smartphone dan menjelajahi antariksa. Kecanggihan teknologi kita masih bekerja dalam batasan hukum alam yang sudah kita pahami. Mukjizat bukan produk teknologi buatan manusia yang berkembang dari bawah ke atas. Ia bisa terjadi melalui jalan yang sama seperti dulu, yaitu ketika kehendak ilahi mengizinkannya dan menemukan kasab atau mediator manusia yang kesadarannya telah begitu murni, selaras, dan terhubung erat dengan sumber tersebut. Seorang individu yang telah mencapai tingkat kesucian dan koneksi spiritual yang memungkinkan mereka menjadi saluran bagi manifestasi kekuasaan ilahi. Mungkin kita tidak akan melihat singgasana sebuah kerajaan berpindah dalam sekejap mata di hadapan kamera televisi.
Namun, mujizat dalam bentuk lain, penyembuhan yang tak terjelaskan secara medis, pertolongan yang datang di ujung keputusasaan secara ajaib, kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, atau intuisi yang menyelamatkan nyawa, itu semua adalah pengingat halus bahwa hukum alam itu lebih lunak, lebih dinamis, dan lebih hidup daripada yang kita kira dalam kotak fisika klasik kita. Ini adalah bisikan bahwa ada kekuatan yang mampu mengaturnya melampaui batas pemahaman sains materialistik yang kita miliki saat ini. Realitas tidak sekaku yang terlihat. Mujizat Nabi Sulaiman sama dengan sains? Tidak sepenuhnya. Lebih tepatnya, mujizat adalah bukti bahwa ada hukum yang lebih tinggi yang melingkupi, mengatur, dan bahkan dapat mensubordinasi hukum-hukum sains yang kita kenal. Sains adalah bahasa yang kita gunakan untuk mencoba memahami mekanismenya, sedangkan mujizat adalah bukti nyata adanya sang mekanik atau sang perancang yang maha cerdas, maha berkehendak, dan maha kuasa di balik semua keberadaan. Ini adalah pengakuan akan adanya dimensi ilahi yang meresap ke dalam dan melampaui dimensi fisik. Penutup, ajakan untuk berpikir lebih dalam. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah sains bisa menjelaskan mukjizat, tapi apakah kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa ada dimensi realitas yang melampaui jangkauan sains kita saat ini, dan bahwa alam semesta ini jauh lebih misterius dan menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan? Menurutmu, adakah pengalaman dalam hidupmu yang terasa seperti mukjizat kecil yang sulit dijelaskan hanya dengan kebetulan? Sebuah momen pencerahan, sebuah penyelamatan tak terduga, atau sebuah keberuntungan yang mencengangkan? Bagikan di kolom komentar. Bagikan juga video ini pada orang yang berpikiran terbuka, dan mari kita diskusikan dengan damai. Sains menjelaskan mekanismenya, iman mengakui sumbernya. Keduanya membawa pada satu kebenaran yang lebih besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Denyar semesta. Dengarkan energimu. Temukan makna sejati.